Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adel Fiani. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum zoologi invertebrata dengan judul Annelida. Nah, kita sebelum itu harus tahu dulu nih Annelida itu apa. Jadi Annelida itu adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang, ataupun ruas-ruas. Istilah kata Annelida ini berasal dari kata Yunani yaitu annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Jadi Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, tripoblastik dengan rongga tubuh sejati, dan bernafas melalui kulit. Terdapat spesiesnya banyak ya. Kalau reproduksi dari Annelida ini, dia itu ada yang reproduksi secara seksual dan ada yang aseksual. Dengan aseksual tuh dia itu berfragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Tapi sebagian dari Annelida ini berreproduksi secara seksual. Walaupun cacing tanah ya bersifat hermafrodit, tetapi individunya tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Jadi ciri-ciri dari Annelida itu yang pertama itu dia memiliki tubuh bersegmen atau yang disebut dengan berruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Dia itu juga bersifat diploblastik selomata, simetri bilateral dan metaferi, dan mempunyai sistem pencernaan sempurna seperti mulut, kerongkongan, perut otot, tembolok, usus, dan anus. Dan tubuhnya dilapisi dengan kutikula tipis dan lembab. Sistem respirasinya melalui permukaan kulit. Nah, selanjutnya itu ada sistem saraf. Jadi sistem saraf di Annelida ini dia itu berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun dari tangga-tangga tali. Jadi sistem peredaran darah Annelida itu tertutup dan tersusun dari pembuluh-pembuluh darah yang mempunyai hemoglobin. Kemudian sistem ekskresinya berupa nefrida atau nefrostom, dan sifat kelamin Annelida itu adalah hermafrodit. Jadi reproduksinya secara generatif dengan cara konjugasi dan secara vegetatif dengan fragmentasi. Kemudian sistem organ dari Annelida itu yang pertama itu ada sistem peredaran darah. Dia itu memiliki sistem peredaran darah tertutup mengandung hemoglobin sehingga darahnya itu berwarna merah. Fungsi pembuluh darah Annelida itu untuk menghantarkan nutrisi dan nitrogen ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita lanjut kepada dari sistem pernafasan dari Annelida. Jadi dia itu bernafasnya tuh di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada sumber menyatakan bahwa dia itu juga ada spesies yang melalui insang. Dan sistem pencernaannya itu dia tuh memiliki sistem pencernaan lengkap terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Dan ekskresinya mempunyai organ ekskresi berupa nefrida, yaitu berupa saluran, nefrostom yang corong bersilia dalam tubuhnya, dan nefrotor pori tubuh tempat keluarnya. Jadi setiap segmen itu mempunyai organ ekskresinya masing-masing. Dan nah, kemudian ini terdapat 3 kelas dari Annelida ini. Yang pertama itu adalah Poicheta. Jadi Poicheta itu adalah kata bahasa dari bahasa Yunani terisi dari 2 kata, poli berarti banyak dan cheta berarti rambut. Jadi Poicheta itu termasuk dengan kelas dengan rambut yang paling banyak ya di film Annelida. Dan Poicheta ini mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari kepala, mata, dan sisa palpus. Dan dia itu hidupnya di air. Nah, yang kedua itu ada Hirudinea, yaitu adalah kelas film Annelida yang tidak mempunyai seta atau rambut, dan dia tidak memiliki parapodium di tubuhnya. Tubuh Hirudinea ini pipih dengan ujung depan serta di bagian belakangnya sedikit runcing. Di skema awal dan akhir terdapat alat penghisap yang disebut dengan sucker yang berfungsi nanti itu dalam bergerak dan menempel. Ya, gabungan dari alat penghisap dan kontraksi serta relaksasi otot adalah mekanisme pergerakan dari Hirudinea. Kebanyakan dari Hirudinea itu adalah ektoparasit yang sering didapati di luar permukaan tubuh inangnya, seperti lintah. Jadi kan lintah itu dia menempel pada kulit kita dengan menggunakan sakernya tadi, dengan alat penghisapnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Archaeanelida. Jadi pada kelas Archaeanelida ini dia itu hidup di laut
dia tidak memiliki seta maupun parapoda. Contohnya seperti melaksanakan praktikum Annelida. Jadi di sini ada cacing tanah. Nah, ini adalah cacing tanah yang telah mati, dan kita akan melihat bagaimana anatomi dari cacing tanah ini. Jadi yang ini adalah anterior. Jadi di anterior ini ada mulutnya. Ini mulutnya, mulut dari cacing itu. Nah, ini. Kemudian ini yang putih ini, yang menebal ini ada clitellum. Jadi clitellum itu dia mengandung kelenjar menebal. Ini biasanya terdapat pada cacing dewasa yang digunakan untuk proses reproduksi. Nah, kemudian yang ini yang seperti cincin ini yang bersegmen-segmen. Nah, ini adalah segmen-segmen dari cacing ini. Itu berbentuknya gimana ya? Kan ini satu tabung. Nah, di tabung itu ada segmen-segmennya. Ada segmen seperti cincin. Nah, kemudian di sini ada posterior. Posterior itu bagian dari belakang cacing. Nah, ini. Jadi ini adalah anusnya. Nah, ini adalah anus dari cacing tersebut. Nih. Nah, oke, ini adalah bagian struktur anatomi dari cacing, dan kita akan lanjut kepada struktur dan anatomi bagian lintah. Pada lintah terdapat anterior, posterior, dan saker untuk melekat kepada inangnya. Oke, sekian praktikum pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.